Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran Family. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab juga pertanyaan tentang ajaran Islam nyeleneh. Ajaran Islam nyeleneh, tapi pada akhirnya membuat banyak orang masuk Islam atau membuat banyak orang menjadi mu'alaf. Seperti apa penjelasannya teman-teman? Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman Tren Quran Family, saya akan membahas 3 poin saja ajaran Islam yang mungkin sebagian orang banyak mempertanyakan. Di sosial media banyak sekali yang menghina Islam itu sholat nungging. Jadi pada saat sujud nungging, kenapa harus kepala di bawah, pantat di atas, sedangkan kepala itu jauh lebih suci dari uh, bokong kita. Nah, itu yang akan kita jawab. Jadi ternyata orang-orang Nasrani maupun Yahudi sendiri, ajarannya yang sebenarnya itu adalah sujud, bukan bernyanyi atau seperti yang mereka anggap saat ini. Jadi kita akan buktikan ini bahwa sebenarnya ajaran Islam nyeleneh seperti ini yang mungkin dianggap banyak orang nyeleneh, tapi bagi saya pribadi tidak, karena banyak mualaf, salah satu yang pernah berkata seperti ini. Jadi tidak ada cara terbaik yang bisa menunjukkan kita secara simbolis betul-betul tunduk kepada Allah selain dengan gerakan sujud ini. Jadi itu salah satu mu'alaf yang kagum dengan sujud yang kemudian akhirnya masuk Islam. Tapi ada alasan ilmiah yang paling logis, yang paling teman-teman harus terima, terutama untuk Nasrani yang menganggap ini sebagai sesuatu yang nyeleneh atau kurang pantas dilihat ketika orang sujud. Nah, saya mau memperlihatkan salah satu alasannya, yaitu bahwa salah seorang peneliti, salah seorang dokter juga di Amerika Serikat, Texas, pernah melakukan sebuah penelitian terhadap otak, karena beliau ini itu kagum dengan kerja otak, kerja saraf otak, kemudian dia melakukan penelitian. Tapi sesuatu yang mencengangkan terjadi ketika ia menemukan bahwa ternyata ada bagian saraf tertentu yang tidak dialiri oleh darah, padahal setiap inci dari kepala kita itu seharusnya dialiri darah agar kerjanya sempurna dan maksimal. Nah, dari keraguan tersebut, dokter tersebut yang bernama R. Fidelma O'Leary itu kemudian melakukan penelitian, dan ternyata ia menemukan bahwa ada saraf tertentu di dalam otak yang tidak dialiri darah. Padahal sejatinya yang namanya otak itu harus dialiri darah secara sempurna agar kerjanya maksimal dan sempurna. Nah, ternyata setelah melakukan penelitian, ternyata bagian saraf-saraf tertentu tersebut yang tidak dialiri darah itu baru bisa dialiri darah ketika seseorang sujud. Nah, hasil penelitian itu kemudian mengantarkan dia menjadi seorang muslim atau mu'alaf. Dan sesuatu yang baru juga dia temukan, ternyata saraf-saraf tertentu yang tidak dialiri darah tersebut itu ternyata tidak butuh waktu lama untuk dialiri darah. Dalam artian dia berbeda dengan saraf lainnya, di mana dia hanya butuh dialiri darah sebentar saja, yaitu pada saat ketika sujud. Nah, fakta itu yang kemudian dia masuk Islam dan membuat dia nyaman masuk Islam. Nah, buat teman-teman Nasrani yang mempertanyakan, yang sering menghina di sosial media bahwa Islam itu senang nungging dalam posisi sujud, maksudnya harus melihat lebih jauh lagi hasil penelitian ini, karena hasil penelitian ini bukan ditemukan oleh muslim sendiri. Dan saya pribadi bahkan sebaiknya semua hasil penelitian itu jangan muslim yang menemukan, karena kalau muslim yang menemukan maka pasti akan dianggap sebagai karangan dan sebagainya. Tapi karena ini ditemukan oleh non muslim dan akhirnya jadi mualaf, maka ini bisa jadi alasan kenapa teman-teman bisa masuk Islam dan
harus lebih mengkaji lagi ajarannya, karena dalam ajaran Yahudi maupun Nasrani, ajaran sujud itu ada dalam kitab suci mereka. Nah, kemudian yang kedua itu soal pengharaman penggunaan emas khusus untuk laki-laki. Dah, penggunaan pengharaman emas khusus untuk laki-laki, banyak yang beranggapan bahwa ini meragukan, ini tidak ada dasarnya. Dalam hadis memang disebutkan bahwa emas haram bagi laki-laki, dengan alasan, bukan alasan ilmiah, tapi alasan bahwa nantinya laki-laki akan menggunakan perhiasan di akhirat nanti, sehingga di dunia dia diharamkan untuk menggunakan emas. Tapi faktanya hasil penelitian mengatakan bahwa efek atom emas, jadi orang yang sering menggunakan emas, khususnya laki-laki, kalau terlalu sering menggunakan emas, maka dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan Alzheimer, yaitu penyakit yang bisa menyebabkan lemahnya ingatan dan sebagainya. Dan ada juga penyakit lain yang bisa ditimbulkan oleh laki-laki yang menggunakan emas karena efek atom emas. Jadi dia terpapar oleh atom emas dalam jangka panjang, itu tidak baik untuk kesehatan. Lalu kenapa perempuan dibolehkan menggunakan emas? Apa bedanya dengan laki-laki? Nah, ternyata dari hasil penelitian disebutkan bahwa ada hormon tertentu di dalam tubuh perempuan yang memungkinkan dia bisa menggunakan emas. Dari hormon tersebut yang bisa menangkal efek atom emas yang masuk ke dalam tubuh. Dan alasan lainnya bahwa perempuan setiap bulannya itu mengalami haid, sehingga efek tersebut bisa dikeluarkan dari siklus menstruasi tersebut. Tapi ini juga butuh penelitian yang panjang, karena masih bisa dibantah, karena perempuan yang sudah tidak haid lagi atau menopause itu masih bisa menggunakan emas. Nah, itu perlu penelitian yang panjang. Tapi secara umum bisa kita ketahui bahwa memang emas punya efek yang disebut dengan atom emas dalam tubuh seorang laki-laki, berbeda dengan perempuan karena punya hormon tertentu yang bisa menangkal efek atom emas tersebut. Kemudian ajaran Islam nyeleneh lainnya mungkin soal wudhu. Nah, soal wudhu ini sudah kita bahas di video sebelumnya, teman-teman. Silahkan tonton videonya. Dan jika ada pertanyaan terkait dengan pembahasan kita hari ini, atau teman-teman mungkin tidak setuju dengan apa yang kita bahas, terutama untuk yang Nasrani atau Katolik dan sebagainya, silahkan komentar di bawah, dan jangan lupa share konten ini ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.